Salat jamak ini salat apa? Yakni salat yang dikerjakan pada satu waktu untuk dua waktu salat. Jadi zuhur dengan asar dikerjakan di waktu zuhur atau asar, begitu juga maghrib dengan isya bisa dikerjakan di waktu maghrib atau di waktu isya. Nah, yang boleh cuma dua itu aja, zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Nggak bisa dikumpulkan subuh dengan zuhur, nggak bisa. Atau isya dengan subuh, atau dijamak sekalian, satu kali aja langsung dirapel, nggak boleh begitu. Ketentuannya cuma ini dua aja. Nah, untuk melakukan ini ada syaratnya. Ya, syaratnya kalau jamaknya dikerjakan di awal waktu, ya ini misalnya sholat zuhur dengan asar langsung mau digabung di waktu zuhur, maka itu disebut jamak takdim, mendahulukan asar sebelum waktu asar sampai. Atau isya dengan maghrib digabung di waktu maghrib, jadi setelah maghrib langsung isya, itu namanya jamak takdim. Syaratnya berurutan, ya, tartib, yakni sholat zuhur dulu baru asar, ya. Atau kalau maghrib dengan isya, maghrib dulu baru isya, jadi maghrib dulu dikerjakan baru sholat isya. Ini jamak takdim begitu. Kemudian yang kedua, berniat. Niat jamak takdim itu pada sholat yang pertama. Misalnya zuhur dengan asar. Nah, waktu sholat zuhur itu sudah berniat nanti digabung dengan sholat asar. Kapan masang niatnya? Saat takbiratul ihram. Jadi waktu Allahu Akbar, ya, di dalam hati kita sudah memasang niat, ini saya mau sholat zuhur, saya gabung dengan sholat asar. Ya, seperti itu minimal di dalam hati. Atau bisa juga sebelum sholat pertama tersebut selesai. Ini, di dalam kitab takrirat begitu. Jadi tidak waktu takbir, tapi waktu sholat pertama berniat nanti digabung dengan sholat asar atau maghrib dengan sholat isya. Ini syarat kedua. Jadi memang harus diniatkan, nggak bisa setelah selesai sholat zuhur, ya, begitu lihat ada teman yang berdiri sholat asar misalnya, kita tadi nggak masang niat mau dijamak, maka nggak bisa, nggak sah itu sholat jamak. Ya, sholat asarnya nggak sah. Dianggap jadi sholat sunnah karena tidak diniatkan di awal. Terus yang ketiga, muwalah. Muwalah itu bersambung. Artinya setelah zuhur langsung nyambung ke asar, atau setelah maghrib langsung nyambung kepada sholat isya. Tapi boleh ada jeda sedikit, ya. Berapa jedanya? Ya sekitar kadar waktu sholat 2 rakaat yang ringan. Misalnya sholat 2 rakaat yang ringan, yang cepat itu misalnya 2 menit, ya berarti sekitar 2 menit itulah boleh jeda. Jadi nggak bisa setelah sholat zuhur makan ngobrol dulu, setelah itu baru sholat asar dijamak, nggak bisa begitu. Kemudian syarat keempat, sholat yang pertama itu sah. Jadi sholat zuhurnya mesti sah. Kalau sholat zuhurnya nggak sah, berarti jamaknya juga nggak sah. Begitu juga kalau maghrib dengan isya, maghribnya harus sah baru sholat isya. Syarat kelima dilakukan ketika masih dalam perjalanan. Jadi misalnya dari Marabahan ke Plehari, ya. Dari rumahnya di Marabahan misalnya, berjalan ke Plehari, maka sholat jamaknya itu mesti dilakukan di perjalanan sebelum sampai ke Marabahan kembali. Dari Marabahan misalnya sampai Banjarmasin, tapi tujuannya ke Plehari, di Banjarmasin sudah boleh
dijamak sholatnya, walaupun jaraknya masih belum 82 kilometer, ya, masih baru sebentar, tapi sudah keluar kota Marabahan, bisa dijamak. Begitu juga saat buliknya sampai Banjarmasin dijamak lagi, misalnya maghrib dengan isya, maka boleh. Ya. Tapi kalau sudah sampai di tempat tinggal, maka tidak sah lagi, ya, nggak bisa dijamak. Berarti yang misalnya kemalaman nih, maunya maghrib di jalan nggak jadi, akhirnya maghribnya sudah masuk kota Marabahan, padahal rumahnya di Marabahan itu. Ya, maka bukan jamak namanya. Kalau sudah lewat waktu maghrib, ya itu namanya qadha, sholat qadha. Nggak bisa dijamak takhir. Oh, ini niatnya jamak takhir dengan isya, ya, padahal sudah sampai di kota asal. Jadi kedua sholat itu dilakukan di perjalanan. Itu syarat jamak takdim, ya. Jadi mulai berurutan, yang sholat lebih awal kerjakan dulu, baru yang kedua, kemudian berniat, kemudian bersambung, ya, kemudian yang pertama mesti sah, kemudian dilakukan masih dalam perjalanan. Ini berbeda sedikit dengan jamak takhir. Ya, kalau jamak takhir itu yang pertama niat saja. Niat jamak takhir di waktu sholat yang pertama. Misalnya nih, kita waktu zuhur. Di waktu zuhur di perjalanan. Rasa ngalih untuk sholat zuhur di waktu itu. Misalnya masih di hutan, ini melewati hutan. Terus kita niatkan nanti aja kalau sudah sampai ke kota, ada masjid, kita niatkan sholat, ya, waktu asar saja, zuhurnya dikerjakan di waktu asar. Maka boleh begitu, syaratnya waktu masuk zuhur atau waktu pada saat sholat zuhur itu yang dia nggak kerjakan, itu dia niatkan nanti dijamak. Jadi waktu zuhur dalam hati sudah, nanti sajalah kita sholat jamak akhir. Begitu harus ada dalam hati, ya. Kemudian yang kedua, tetapnya perjalanan hingga selesai melakukan 2 rakaat sholat tersebut, 2 sholat tersebut. Jadi sampai di, misalnya dari Marabahan ke Plehari, ya, sampai di Gambut misalnya, waktu asar, zuhurnya kelewatan, berarti sholat zuhur dan asal masih dikerjakan di Gambut, ya boleh. Seperti itu. Nah, untuk jamak takhir itu tidak wajib muwalah. Enggak wajib muwalah. Artinya setelah sholat zuhur dan asar tadi, ya, setelah satu sholat dikerjakan, boleh aja makan sate dulu kah? Boleh. Setelah itu baru sholat berikutnya untuk jamak takhir. Tidak wajib juga tertib. Artinya waktu sholat di waktu asar tadi, dia boleh sholat asar dulu, baru setelah itu sholat zuhur. Boleh juga sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Tapi yang afdal menurut mazhab Syafi'i, ya, yang sunnah tetap tertib. Jadi tetap sholat zuhur dulu, baru sholat asar. Itu sunnah untuk jamak takhir. Tapi kalau jamak takdim ini wajib tertib, ya, tertib. Nah, sholat jamak ini juga ada sebab lain. Kalau untuk menjamak, ya, bisa sebab hujan. Karena hujan boleh menjamak sholat, tapi nanti ada 3 syaratnya. Atau karena hal yang lain, ada masyaqqah, kesulitan. Dalam mazhab Syafi'i boleh, ada kesulitan benar nih, hendak sholat, ini nanti dijamak saja. Tapi itu nggak boleh jadi kebiasaan, ya, nggak boleh jadi kebiasaan. Nah, sebagian ulama tidak mau kalau sekedar adanya masyaqqah atau kesulitan.
Nah, kalau jamak karena hujan ini syaratnya hanya untuk jamak takdim. Jadi misalnya pas maghrib hujan lebat, maka boleh dijamak dengan isya. Jadi langsung dengan isya. Tapi dikerjakan di waktu maghrib. Tidak kemudian dikerjakan di waktu isya. Enggak. Harus untuk khusus jamak takdim. Yang kedua, sholat harus dilakukan secara berjamaah. Gak bisa hujan di rumah ini mau kuring cepat-cepat kemudian sholat sendirian, sudah dijamak aja sudah maghrib dengan isya ya di waktu maghrib. Setelah itu mau cepat-cepat tidur sampai subuh, nggak boleh begitu, harus berjamaah. Berjamaahnya bukan di rumah, tapi di tempat umum yang dijadikan sebagai tempat berjamaah, seperti masjid atau musola. Pas di musola pas maghrib hujan, nah langsung aja sekalian sholat isya boleh, timbah maghrib langsung isya. Tapi kalau di rumah, di majelis atau di tempat yang bukan untuk sholat, maka tidak boleh, ya tidak sah jamak takdim karena hujan. Kalau karena perjalanan sah saja dimanapun. Seperti itu. Ini perlu hati-hati. Jadi berjamaah di masjid atau musola yang biasa digunakan sholat. Kemudian yang ketiga, hujannya masih berlangsung pada 3 tempat. Pertama saat takbiratul ihram sholat pertama. Misalnya maghrib dengan isya tadi, atau zuhur dengan asar. Di masjid waktu zuhur hujan. Ya. Maka ya saat takbiratul ihram pertama diniatkan dijamak. Itu. Yang kedua, takbir salam tadi itu masih hujan ya. Pada saat salam rakaat sholat pertama masih hujan. Kemudian pada takbiratul ihram sholat kedua itu masih hujan. Syaratnya begitu. Jadi kalau misalnya pas hujan ya, sholat zuhur, pas zuhur hujan di masjid ya, kata imam ya kita sudah jamak aja dengan asar. Pas takbir pertama Allahu Akbar sudah diniatkan jamak dengan asar nih. Ternyata setelah salam kan ada lagi hujan sudah reda sudah, maka nggak bisa dijamak. Nanti ya sudah sholat asar di waktu asar. Tetapi ketika setelah salam pertama sholat zuhur tadi setelah salam masih hujan, kemudian takbir lagi Allahu Akbar sholat asar di waktu zuhur, maka sah itu sholat ya, tidak harus nunggu sampai akhir salam sholat kedua. Yang penting takbiratul ihram sholat kedua itu masih hujan. Ini untuk jamak karena hujan. Contoh lafadz niat ya. Sebetulnya niat sholat itu yang iyanya itu di hati, yang wajib ya. Misalnya ini zuhur dengan asar digabung jamak takdim. Ini maka kalimatnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atim majmu'an ma'al asr jam'a takdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Aku berniat sholat fardhu zuhur 4 rakaat dikumpulkan atau dijamak dengan sholat asar jamak takdim, menghadap kiblat tunai karena Allah Ta'ala. Kalau ini zuhur, setelah zuhur segera bangun untuk kemudian sholat asar. Nah ini niat sholat asarnya, usolli fardhu asri arba raka'atim majmu'an ma'al zuhri jam'a takdimin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Ini lafaz niat. Untuk apa gunanya lafaz ini? Untuk membantu di dalam hati. Jadi waktu Allahu Akbar dalam hati melafazkan ini. Minimal melafazkan ini dalam hati itu cukup ini usolli fardhu zuhri ya, kemudian majmu'an ma'al asr. Cukup ini aja.
Yang wajibnya ada dalam hati. Jadi Allahu Akbar dalam hati itu saat Allahu Akbar kita itu menyengaja sholat fardu duhur digabung dengan asar. Gitu aja sudah. Kalau mati lampu dan hujan gitu. Mati lampu nggak ada, sholat jamak karena mati lampu nggak ada. Tapi kalau mati lampu dan hujan, maka sholat jamaknya karena hujan. Asal itu di masjid ya, masjid atau musola. Salah satu hikmahnya itu supaya ketika kita pulang nanti baju basah gitu, nggak lagi kepikiran sholat isya lagi atau sholat asyar lagi. Misalnya kan lo isya tuh nah, tapi sebelum isya tuh niatnya kayak tunggu supaya ada sembahyang lagi, jadi bangun jam 6 mau jam mau boleh Pak? Nggak boleh, isya dengan subuh kan nggak boleh dijamah. Subuh itu wajib sendirian. Nah kalau niatnya nanti subuhnya telat ya nggak boleh. Nggak boleh kita berniat wah nanti subuh jam 7 siang aja misalnya, nggak boleh begitu. Mestinya diniatkan nanti subuh ya bangun subuh ya. Kalaupun nanti ternyata ketiduran bangunnya siang, insya Allah nggak berdosa karena ketiduran. Tapi kalau sudah dari awal diniatkan oh ini nanti bangun jam 7 ya, ya nggak boleh begitu. Kalau jam 6 itu masih waktu subuh di sini ya. Jadi bangun jam 6 itu masih terhitung waktu subuh. Waktu terbitnya itu kan jam 6.20-an itu waktu matahari terbit. Ya, jadi kalau jam 6 bangun segera aja sholat subuh, itu tidak terhitung mengkodok, tapi adaan itu masih. Tapi jangan dibiasakan lah. Jangan dibiasakan bangun jam 6, biasakan bangun jam 4 kah, jam 5 kah. Mandi setelah itu. Insya Allah segar kalau bangunnya pagi.